Ranking FIFA ini penting nggak penting, saudara-saudara? Iya, penting nggak penting, betul. Penting kalau sedang ada drawing, sedang ada undian untuk kualifikasi Piala Dunia, untuk Piala Dunia, untuk Piala Asia, untuk kualifikasi Piala Asia, untuk uji coba nanti FIFA Matchday. Tetapi nggak penting juga karena kadang itu juga tidak menggambarkan kekuatan yang sebenarnya di lapangan, saudara-saudara. Contohnya Malaysia bisa menahan imbang Cina, bisa menahan imbang Suriah, Indonesia bisa mengalahkan Turkmenistan. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Dan seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita bahas, akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga kita, di negara-negara serumpun kita, di negara-negara jiran kita, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, baik yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang menyedihkan, baik yang membosankan maupun yang menginspirasi. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi hari ini, saudara-saudara, untuk edisi hari ini kita akan bicara tentang ranking FIFA terbaru. Ranking FIFA terbaru edisi September 2023, khususnya yang melibatkan negara-negara di ASEAN, negara-negara di Asia Tenggara. Kita nggak akan membahas Argentina, kita nggak akan membahas Brazil, Jerman, Inggris, Italia, atau Jepang, Korea, dan lain-lain. Kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas tentang Asia Tenggara, tentang negara-negara di sekitaran kita ini, di ASEAN, di anggota ASEAN Football Federation, saudara-saudara. Nah, ini kan yang untuk edisi September ini kan sudah keluar. Edisi September berdasarkan dengan hasil pertandingan persahabatan edisi September, FIFA Matchday edisi September. Ada beberapa negara ASEAN itu yang menjalankan pertandingan persahabatan dalam kalender FIFA. Ada yang satu pertandingan, ada yang dua pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang imbang, ada yang lawan tim berat, ada yang lawan tim seimbang, ada yang lawan tim yang lebih ringan. Nah, dan hasilnya itu sudah keluar semua kan, dan peringkat FIFA, ranking FIFA juga sudah diumumkan. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara, begini, seperti biasa, setiap berkala, setiap bulan, FIFA itu selalu merilis daftar peringkatnya, ranking FIFA terbaru setiap bulan, edisi bulanan. Dan untuk edisi September itu sudah dirilis kalau nggak salah beberapa hari lalu, 2 atau 3 hari lalu lah. Kira-kira seperti itu. Di seluruh dunia juga dikeluarkan. Nah, dan untuk di zona Asia Tenggara, di kawasan kita ini nih, kita bertetangga ini. Di ASEAN ini ada 11 negara kalau nggak salah. Iya, 11 negara ASEAN itu juga sudah dikumpulkan poinnya, dan hasilnya, saudara-saudara, hasilnya itu Vietnam tetap berada di posisi pertama. Vietnam itu masih di posisi pertama walaupun tidak ada penambahan poin. Mereka berada di peringkat 95 dan satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang ada di 100 besar. 95 dengan poin 1243. Mereka mendapat tambahan 4,91 poin. Artinya peringkatnya tidak naik gitu loh. Maksudnya 0. Peringkatnya 0 itu ada di situ saja, saudara-saudara. Vietnam ini dapat tambahan poin dari pertandingan persahabatan melawan Palestina. Kalau nggak salah ya, ini waktu itu mereka menang 2-0. 2-0 main di Hanoi dan mereka menang. Palestina dan Vietnam itu peringkatnya tidak terpaut jauh. Jadi Vietnam dapat poin ya hanya sekitar 4,91 poin. Sementara setelah Vietnam itu ada Thailand. Thailand di posisi kedua di 112 FIFA.
Itu mereka punya poin 1181 atau naik satu peringkat. Mereka mendapat tambahan poin sekitar 6,83. Itu terjadi setelah Thailand menjalani 2 pertandingan FIFA Matchday. FIFA Matchday edisi September dalam tajuk Kings Cup. Di situ Thailand mengalahkan Lebanon 2-1 dan bermain imbang 2-2 dengan Irak. Walaupun kemudian ada pada adu penalti, Thailand kalah dari Irak. Nah, itu poin dari Thailand dan Vietnam itu datang dari pertandingan-pertandingan itu, saudara-saudara. Vietnam dan Thailand, saudara-saudara, setelah Vietnam dan Thailand di peringkat pertama dan kedua ASEAN, posisi ketiga di ASEAN itu dimiliki oleh Filipina di 132 ranking FIFA. Filipina punya 1099 poin setelah mendapatkan tambahan 3,63 poin. Itu berarti mereka naik 3 peringkat. Filipina. Kemudian setelah Filipina itu ada Malaysia di peringkat 134 FIFA. Malaysia itu poinnya sekarang itu 1095 setelah mendapat tambahan 3,33 poin atau naik 2 peringkat. Naik 2 peringkat, saudara-saudara. Selanjutnya di bawah itu ada Indonesia di 147 dengan 1053 poin. Dapat tambahan lumayan Indonesia, saudara-saudara, karena mengalahkan Turkmenistan. Walaupun hanya satu pertandingan, Indonesia dapat tambahan 5,41 poin atau naik sekitar 3 peringkat, saudara-saudara. Naik 3 peringkat, lumayan kan, lumayan. Kemudian di bawah itu di peringkat 157 ada Singapura. Singapura dapat tambahan 1,7 poin atau naik 1 peringkat, saudara-saudara, naik 1 peringkat. Kemudian setelah Singapura itu ada Myanmar di 161 FIFA peringkatnya, ranking. Mereka poinnya 1004, dapat tambahan 4,2 poin tambahannya. Tetapi mereka turun 1 peringkat, saudara-saudara. Di bawah itu ada Kamboja, ada Laos, kemudian ada Brunei dan ada Timor Leste, saudara. Vietnam dapat tambahan poin dari melawan Palestina dan Thailand mendapatkan tambahan poin dari pertandingan melawan Lebanon dan Irak di Kings Cup, saudara-saudara. Tim seperti Filipina itu pada bulan September kemarin itu beruji coba dengan Taiwan. Hasilnya 1-1 dan menang melawan Afghanistan 2-1 kalau nggak salah ya. Itu poinnya berasal dari situ. Sementara Malaysia itu mendapatkan tambahan poin, mendapatkan ya lumayan lah. Itu setelah bermain imbang dengan Syria dan bermain imbang dengan Cina. 2 pertandingan di Cina kalau nggak salah, di Chengdu atau di mana gitu. Itu cukup signifikan. Sementara Indonesia itu mendapatkan tambahan poinnya itu waktu pertandingan melawan Turkmenistan. Walaupun Indonesia hanya menjalani 1 pertandingan FIFA Matchday di bulan September ini, tetapi peringkat Turkmenistan itu di atas Indonesia. Jadi Indonesia lumayan mendapatkan tambahan poin yang peringkatnya agak sedikit naik sehingga ini membantu mengatrol untuk Indonesia naik ke posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Begitu pula Malaysia dan Filipina ini kan sekarang hanya berselisih sedikit lah. Selisihnya tipis dan kemungkinan Malaysia akan bisa mengejar Filipina karena target Malaysia adalah mengejar berada di posisi di belakangnya Thailand dan di bawah peringkat 3 ASEAN. Itu target yang cukup masuk akal bagi Malaysia dalam waktu dekat sebelum tahun 2023 ini berakhir, saudara-saudara. Dan masih ada waktu Malaysia untuk bisa mengejar itu. Sementara Filipina kalau tidak hati-hati, tidak waspada, ya bisa saja disusul oleh Malaysia. Sementara Indonesia untuk bisa masuk naik ke peringkat 130-an atau 120-an itu mungkin saja bisa, tetapi masih cukup panjang. Kalau tahun ini saya tidak yakin akan bisa. Mungkin tahun depan, awal atau pertengahan tahun depan itu bisa saja Indonesia menembus sampai 120-an. Untuk FIFA Matchday selanjutnya, saudara-saudara, itu akan digelar pada Oktober 2023. Oktober 2023 itu nanti akan ada, pokoknya di sekitar pertengahan Oktober 2023 itu akan ada beberapa FIFA Matchday. Ada yang hanya sekedar pertandingan persahabatan biasa,
ada yang playoff. Apa istilahnya? Round kedua atau apa tuh? Atau kualifikasi lah untuk kualifikasi untuk Piala Dunia 2026 di zona Asia. Jadi playoff untuk masuk fase grup. Nah, itu nanti akan ada 2 pertandingan di zona Asia. Sementara ada juga yang pertandingan uji coba biasa. Bahkan Malaysia itu kalau nggak salah itu akan menggelar Merdeka Turnamen. Ya itu hanya semacam FIFA Matchday tapi dibungkus dalam tajuk Merdeka Turnamen, Merdeka Games. Sama seperti Kings Cup di Thailand pada bulan September ini ya. Malaysia itu kalau nggak salah akan mengundang seperti India. Mereka akan bertanding melawan India. Nanti kemudian kalau menang atau kalah itu nanti akan setelah itu ya. Kalau menang atau kalah itu akan bertanding melawan Tajikistan atau Palestina kalau nggak salah. Itu sistemnya seperti itu, turnamen semifinal. Jadi nanti itu yang akan dijalani Malaysia. Sementara Thailand itu kalau nggak salah dia akan menjalani pertandingan dengan tim dari Eropa. Estonia sama Georgia kalau nggak salah ya. Estonia sama Georgia. Kemudian Vietnam itu juga sudah punya agenda pertandingan lain. Kalau nggak salah itu Vietnam itu akan melawan Cina dan Uzbekistan, saudara-saudara. Pertandingannya akan digelar di Cina sana. Sementara untuk Indonesia bagaimana saudara-saudara? Untuk Indonesia itu akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan playoff untuk masuk ke babak utama, untuk masuk ke fase grup. Di situ tanggal 12 dan tanggal 17 Oktober saudara-saudara sudah menanti Brunei Darussalam. Pertandingan pertama itu akan bermain di Indonesia, Brunei Darussalam. Entah rencananya sih akan digelar entah di mana ya. Jadwalnya sih di Jakarta, tapi kemungkinan akan dipindah ke luar Jakarta. Kemungkinan besar bisa jadi dengar-dengar itu akan diselenggarakan di Palembang. Di luar Jawa pokoknya, di luar Jawa. Entah di Palembang, entah di Bali, entah di Kalimantan Timur, tetapi intinya akan digelar di luar Jawa, luar Jakarta. Sementara nanti pertandingan kedua itu tanggal 17 itu di Hasana Bolkiah Stadium di Bandar Seri Begawan. Itu adalah dua leg yang akan dijalani Indonesia dan di atas kertas itu Indonesia bisa akan mengalahkan Brunei Darussalam. Kita sudah punya pengalaman mengalahkan Brunei Darussalam waktu di Piala AFF 2022. Kita juga selalu sering lah berkali-kali kalau kita jumpa Brunei Darussalam baik di level U23, di level senior, di level U19, di level U16, di level manapun itu Indonesia bisa menang, bisa mengalahkan. Jadi peluang Indonesia untuk mendapatkan kemenangan dari Brunei Darussalam sekaligus lolos ke babak utama. Nanti di babak utama itu kan kita akan bertemu dengan Vietnam, akan bertemu dengan Filipina. Sesama tim Asia Tenggara. Dan kalau nggak salah Irak atau mana gitu. Itu kita akan bertemu dengan tim-tim dari ya relatif peluangnya ada. Saudara-saudara. Peluangnya ada karena itu akan menggunakan sistem home and away. Sistem kandang dan tandang. Jadi potensi Indonesia yang penting itu kita bisa mengalahkan Brunei Darussalam terlebih dahulu saudara-saudara. Nah, kalau sudah kita bisa mengalahkan Brunei Darussalam, udah enak saudara-saudara. Kalau kita sudah bisa mengalahkan Brunei dan kita masuk ke babak utama, ke fase grup, itu nanti bisa diatur. Kita bisa main di Jakarta dengan stadion yang lebih besar, dengan supporter yang lebih banyak, dan itu akan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi tim nasional Indonesia asuhan Sintayong, saudara-saudara ya. Asuhan Sintayong ya ini ya, bukan asuhan Indra Safri ya, apalagi Bima Sakti. Biasanya di pertandingan resmi FIFA seperti kualifikasi Piala Dunia atau playoff kualifikasi atau Piala Dunia atau apapun ya, yang bukan FIFA Matchday ya saudara-saudara ya, poinnya itu yang didapat tim nasional yang bertanding itu akan lebih banyak daripada ketika FIFA Matchday biasa. Persahabatan, kalau nggak salah itu saudara-saudara, persahabatan itu poinnya 10 nanti akan dibagi untuk yang menang, yang imbang, yang kalah. Sementara kalau untuk kualifikasi seperti itu, kualifikasi Piala Dunia, baik itu mulai dari fase playoff
maupun sudah tampil di fase utama itu, kalau nggak salah itu poinnya 20 atau 25 gitu, atau 30, pokoknya lebih banyak, saudara-saudara. Jadi seandainya kita menang melawan Brunei Darussalam ya, saudara-saudara, misalnya kalau itu hanya pertandingan persahabatan, kita hanya dapat 4 poin. Nanti di pertandingan kualifikasi ini, kalau kita bisa menang, itu kita bisa dapat mungkin saja sekitar 14 sampai 20 poin. Nah, kayak kurang lebih kayak begitu. Jadi kalau kita 2 pertandingan kita bisa menang, dua-duanya bisa menang, itu kita akan dapat poin yang lebih banyak. Berbeda dengan ketika pertandingan biasa. Jadi ya memang sebenarnya bermain di kualifikasi Piala Dunia itu nanti jauh lebih menguntungkan Indonesia daripada hanya sekedar FIFA Matchday biasa, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, yang paling menarik adalah negara-negara di ASEAN ini, negara-negara di Asia Tenggara ini sekarang sudah sepenuhnya sadar bahwa ada FIFA Matchday yang harus dimanfaatkan untuk mengejar ranking FIFA. Nah, ini berbeda dengan beberapa tahun, 5-4 tahun lalu lah, 5-4-6 tahun lalu yang pertandingan yang melibatkan tim-tim dari ASEAN ini sangat minim. Kalau dulu kita tahu pertandingan-pertandingan dalam kalender FIFA itu ya hanya dimanfaatkan oleh negara-negara besar di Asia, Jepang, Korea, Cina, kemudian Arab Saudi, Iran. Nah, kayak begitu. Di Eropa itu sudah biasa, Amerika Selatan itu sudah biasa. Tetapi di Asia, di ASEAN khususnya itu jarang sekali dulu ya, hanya beberapa, mungkin Thailand lah. Thailand yang rajin. Tetapi akhir-akhir ini dalam beberapa 2-3 tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir lah. 2 tahun terakhir ini semakin sering negara-negara ASEAN yang terlibat dalam FIFA Matchday. Mereka berpartisipasi mengadakan pertandingan uji coba, mengundang tim-tim dari negara lain, baik pertandingan di away maupun home. Mereka melakukan itu, dan mereka juga sudah sadar bahwa poin-poin FIFA ini juga walaupun tidak penting-penting amat, kadang penting kadang tidak, juga ya bisa jadi salah satu alternatif daripada mereka nggak ngapa-ngapain gitu loh. Itu terbukti negara-negara seperti, bayangin, negara-negara seperti Timor Leste yang dulu tidak pernah kita bayangkan bisa tampil di FIFA Matchday juga sekarang mereka menggelar itu. Kamboja, Myanmar, Laos, mana lagi? Singapura, Filipina, Brunei, termasuk juga Indonesia. Indonesia itu dulu sangat tidak biasa. Sangat malas untuk mengundang tim menjalani pertandingan di kalender FIFA ini. Saya nggak tahu kenapa, apakah pengurusnya tidak tahu, atau pengurusnya malas, atau bagaimana, atau memang tidak mau. Saya nggak tahu, tetapi itu sudah masa lalu. Tetapi yang sekarang di bawah kepengurusan yang baru ini, di mana ketuanya Erick Thohir ini, tampaknya memang Indonesia selalu berusaha untuk mengagendakan pertandingan-pertandingan FIFA. Selalu rutin, baik dengan tim-tim yang peringkatnya rendah, peringkatnya setara sedikit di atas, atau tim-tim yang peringkatnya ada jauh di atas Indonesia, seperti waktu itu melawan Argentina. Kemudian kalau nggak salah tahun depan itu akan ada tim dari Eropa, tim besar yang sedang coba didatangkan. Saya nggak tahu apakah Portugal, ataukah Jerman, ataukah mana, tetapi itu sudah menjadi agenda yang tetap yang akan dijalani oleh Indonesia. Saudara-saudara, sebenarnya ya, kalau Konfederasi Sepak Bola Asia mau, AFC mau, bisa meniru apa yang dilakukan UEFA dengan menggelar UEFA Nation League. UEFA Nation League itu kan prinsipnya adalah pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba internasional dalam kalender FIFA yang dibalut dalam sebuah turnamen. Seharusnya AFC meniru sistem seperti itu. Jadi nanti dibikin divisi 1 tim-tim dari negara-negara besar, divisi 2 dari negara-negara menengah, divisi 3 dari negara-negara kecil di Asia. Jadi supaya mereka bertanding secara rutin, home and away, kemudian nanti mendapatkan poin FIFA juga, mendapatkan piala di level Asia, bisa naik kelas promosi dari divisi 3 ke divisi 2. Kayak persis lah kayak UEFA Nation League. Dan itu juga bukan hanya di UEFA, di Amerika Tengah, di CONCACAF itu juga mereka melakukan itu. CONCACAF itu punya sama juga namanya Nation League, CONCACAF Nation League. Itu juga sistemnya hampir sama. Jadi negara-negara anggota itu mereka bertanding dalam FIFA Matchday, tetapi mereka selain mendapatkan poin juga mendapatkan piala. Nanti pemenang di situ, pemenang di UEFA di Nation League itu akan mendapatkan tiket untuk ke turnamen regional. Kalau di Amerika Selatan, Amerika Tengah itu ya CONCACAF Gold Cup.
Kalau di UEFA itu kalau nggak salah dia dapat tiket untuk ke Piala Eropa juga, saudara-saudara. Di Asia ini sebenarnya bisa ditiru seperti itu supaya negara-negara anggota ini tidak kesulitan untuk mencari lawan uji coba, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah membahas dari A sampai Z. Kita sudah membincangkan, mendiskusikannya dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, dari timur sampai talaut, dari Sabang sampai Merauke. Semuanya sudah kita bahas. Semuanya sudah kita cakap. Semuanya sudah kita analisis khususnya tentang peringkat FIFA terbaru, ranking FIFA terbaru dari negara-negara ASEAN. Vietnam ada di atas, Thailand ada di posisi kedua, Filipina di posisi ketiga, Malaysia ada di posisi keempat, Indonesia ada di posisi kelima, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang Vietnam poinnya stuck di situ, tidak ada kenaikan, 0 tambahan poinnya. Indonesia ada kenaikan, Malaysia ada kenaikan, dan semuanya sudah menjalani pertandingan-pertandingan uji coba yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Dan selanjutnya bulan depan itu ada FIFA Matchday lagi. Ada yang akan menggelar turnamen. Malaysia menggelar Merdeka Turnamen. Thailand, Vietnam menjalani pertandingan uji coba persahabatan internasional. Sementara Indonesia, Brunei, dan beberapa negara lain yang levelnya di bawah sekali akan menjalani playoff untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Nanti yang menang di playoff itu dalam 2 leg, 2 pertandingan itu akan tampil di babak utama. Dan biasanya di pertandingan resmi FIFA itu yang semacam playoff atau turnamen apapun itu, kualifikasi atau apapun itu, poinnya itu kalau menang itu akan jauh lebih banyak dari hanya sekedar FIFA Matchday pertandingan persahabatan biasa, saudara-saudara. Nah, itu tadi sudah kita bahas, dan kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Kalau tidak, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip. Tetapi jangan juga di report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.